Selamat datang di Market Insight BRI Manajemen Investasi. Kali ini kami akan membahas perkembangan pasar terkini dan perkembangan tren yang sedang berkembang untuk membantu Anda mengambil keputusan investasi yang tepat. Pasar global. The Fed akan membahas kebijakan moneternya pada pekan ini. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bloomberg, sekitar 96% pelaku pasar meyakini bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga acuan pada bulan Desember sebesar 25 basis poin. Data-data perekonomian terbaru juga mendukung peluang The Fed untuk melakukan penurunan suku bunga acuan antara lain, inflasi inti Amerika Serikat yang mengecualikan harga makanan dan energi pada bulan September tumbuh 2,8% year on year, sedikit lebih rendah dibandingkan konsensus sebesar 2,9% year on year. Laporan perubahan tenaga kerja sektor swasta atau ADP pada bulan November menunjukkan pengurangan tenaga kerja sebesar 32.000, berbalik dari bulan Oktober yang mencatatkan penambahan sekitar 42.000 pekerjaan. Data ini mengindikasikan bahwa kondisi pasar tenaga kerja di sektor swasta mulai menunjukkan tren pelemahan. Inflasi Cina untuk bulan November yang akan dirilis pekan ini diprediksi mengalami sedikit penguatan. Setelah mencatat pertumbuhan 0,2% year on year pada Oktober, inflasi November diperkirakan meningkat menjadi sekitar 0,7% year on year. Pasar dalam negeri. Kondisi manufaktur pada bulan November masih berada dalam fase ekspansi dan menunjukkan perbaikan yang signifikan dibandingkan bulan Oktober, meningkat menjadi 53,3 dari sebelumnya 51,2. Neraca perdagangan bulan Oktober masih mencatat surplus sebesar 2.393 juta US dollar, meskipun lebih rendah dibandingkan surplus bulan September yang mencapai 4.344 juta US dollar. Penurunan surplus ini terutama disebabkan oleh melemahnya ekspor pada Oktober yang turun sebesar minus 2,31% year on year. Inflasi bulan November tercatat tumbuh 2,71% year on year, menurun dibandingkan inflasi bulan September yang berada di level 2,86% year on year. Cadangan devisa pada bulan November tercatat meningkat di luar ekspektasi, mencapai 150,1 miliar US dollar. Dibandingkan 149,9 miliar US dollar pada bulan Oktober. Pekan ini akan dirilis data tingkat kepercayaan konsumen untuk bulan November yang diperkirakan masih berada pada zona optimis atau tetap berada di atas level 100. Indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat 1,46% sepanjang pekan lalu dan ditutup pada level 8.633. Pada pekan ini, IHSG masih berpotensi bergerak di zona positif seiring ekspektasi penguatan nilai tukar rupiah, didukung oleh optimisme pasar bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga acuannya pada bulan Desember. Ekspektasi tersebut berpotensi menekan indeks dolar dan memberikan dampak positif terhadap pergerakan rupiah. Dari sisi aliran modal di pasar saham, investor asing mencatatkan pembelian bersih atau net buy sebesar 2,5 triliun rupiah sepanjang pekan lalu. Namun secara year to date, aliran modal asing masih membukukan net outflow sebesar 27,74 triliun rupiah. Secara sektoral, penguatan terbesar tercatat pada sektor industrial, konsumer siklikal, serta infrastruktur, masing-masing menguat sebesar 11,87%, 10,07%, dan 9,54%. Pada perdagangan 5 Desember 2025, yield obligasi pemerintah bergerak menurun pada tenor 5 tahun dan 10 tahun, masing-masing berada di level 5,64% dan 6,18%. Sementara itu, yield tenor 15 tahun dan 20 tahun tercatat stabil di level 6,45% dan 6,55%. Di pasar global, yield obligasi dolar Indonesia tenor 10 tahun atau Indon 35 berada di level 4,88%, relatif stabil dibandingkan posisi 4,86% pada 28 November. Yield US Treasury tenor 10 tahun bergerak meningkat ke sekitar 4,14% dari sebelumnya 4,02%. Credit Default Swap atau CDS Indonesia tenor 5 tahun turun ke level 72,26 basis poin. Sementara itu, rupiah menguat 0,16% sepanjang pekan lalu dan ditutup di Rp16.648 per dolar Amerika Serikat pada 5 Desember 2025. Per 4 Desember 2025, kepemilikan investor asing pada surat utang negara atau SUN
tercatat sebesar Rp873,85 triliun atau 13,33% dari total outstanding, meningkat dibandingkan posisi 28 November yang sebesar Rp872,16 triliun atau 13,36%. Rekomendasi aset alokasi. Alokasi strategis. Indikator inflasi Amerika Serikat yaitu Core PCE yang dirilis pada Jumat lalu menunjukkan kenaikan sebesar 2,8% year-on-year, lebih rendah dari konsensus 2,9% year-on-year. Pelaku pasar global kini memperkirakan probabilitas sebesar 96% bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin pada Rabu ini. Pasar juga memperkirakan akan terjadi 2 kali penurunan lanjutan pada bulan Maret dan September 2026. Dengan demikian, meskipun volatilitas masih dapat terjadi, kami melihat reksadana pendapatan tetap dan campuran tetap dapat diakumulasi secara reguler. Alokasi taktikal. Investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar Rp2,5 triliun pada minggu pertama bulan Desember ini. Bank Indonesia juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi antara 4,9% hingga 5,7% pada tahun 2026 dan 5,1% hingga 5,7% pada tahun 2027. Dengan demikian, bagi investor yang memiliki jangka waktu investasi panjang dan profil risiko tinggi, reksadana saham tetap dapat diakumulasi secara reguler, mengingat pemerintah diperkirakan akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dalam 3 hingga 4 tahun ke depan. Demikian kesimpulan dari Market Insight hari ini. Nantikan informasi selanjutnya dan ikuti kami di media sosial. Sampai jumpa di Market Insight BRI Manajemen Investasi minggu depan.